Terima kasih. Nah, pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pembahasan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan materi sebelumnya. Nah, materi pembahasan sebelumnya kita membahas tentang abstraksi data, di mana pada saat kita membahas tentang abstraksi data, salah satu bagian yang kita pelajari di situ adalah bagaimana caranya kita eh, ke dalam tingkatan level itu mempelajari tentang relasi data secara relasional. Nah, relasi data secara nasional ini dilakukan pada tingkatan level setelah fisik ya. Jadi setelah fisik paling tingkatan terbawah, setelah fisik kita akan mengolah basis data terkait dengan basis data relasional. Nah, nanti tingkatan paling atasnya itu yang dikatakan sebagai user operator ya, seperti yang sudah kita sampaikan pada materi sebelumnya. Nah, pada hari ini kita khusus mempelajari tentang basis data relasional dan juga mempelajari tentang perancangan basis data. Nanti kalau sempat kita belajar basis data secara perancangannya ya. Nah, tapi untuk hari ini kita fokuskan dulu tentang relasi data secara rasional. Nah, basis data relasional ini sebenarnya merupakan pembahasan yang kaitannya dengan proses untuk pembuatan tabel-tabel, di mana pada saat kita menentukan pembuatan tabel, kita akan dihadapkan pada sumbu XY, dan ini sudah saya sempat singgung di materi teori pada praktikum, bagaimana caranya kita menentukan pembuatan baris dan pembuatan kolom dalam tabel. Nah, bagaimana relasional ini akan kita bentuk, kemudian apa saja komponen yang kita perlukan dalam pembuatan tabel relasional nanti akan kita bahas. Basis data relasional ini sering juga kita sebut dengan model relasional. Nah, model ini pertama kali diperkenalkan oleh E.F. Coates. Ini adalah pembuat pertama kali untuk pembuatan tabel rasional. Sebelumnya tabel tidak dibuat rasional, tapi tabel dibuat pakai penggunaan teks. Nah, karena penggunaan teks ini menyusahkan kita untuk membuat hubungan antara data satu dengan data yang lainnya, maka dibuatlah basis data dengan model relasional. Next, selanjutnya, model basis data secara rasional ini nanti akan menunjukkan bagaimana caranya kita mengorganisir data secara fisik di dalam hard disk yang nanti akan berdampak kepada proses pengelompokan, kemudian pembentukan dari keseluruhan data yang terkait dengan data yang lain pada sistem yang kita buat. Jadi bagaimana caranya kita mengolah, mengkoordinasikan dan mengelompokkan data yang terbangun di dalam penggunaan hard disk secara fisik. Pada saat kita mengolah ini nanti ada keterkaitan dengan relasi data di tabel-tabel yang lainnya pada sistem yang kita bangun. Kemudian mendefinisikan basis data rasional ini memang merupakan kumpulan dari sejumlah relasi yang kita bangun sehingga merupakan himpunan dari skema atau metadata dan merupakan himpunan dari data-data yang terbentuk secara instan. Nah, nanti dalam proses pembuatan data relasional kita tidak lepas dari pembuatan skema. Nah, skema itu pasti akan kita buat dalam konsep basis data relasional. Makanya di awal pertemuan saya informasikan basis data itu nanti akan kita bangun dengan dua hal, yang dengan menggunakan skema biasa atau dengan tidak menggunakan skema. Ada yang disebut dengan aplikasinya, kemarin saya informasikan di kelas praktikum juga ada basis data, manajemen basis data, kemudian DBMS, kita sebutnya seperti itu, kemudian ada DBMSR, yaitu database manajemen relasional atau sistem manajemen database relasional. Nah, yang rasional kali ini kaitannya dengan praktikum kemarin yang kita bahas di dalam SQL. Jadi kita membangun skema dulu di awal sehingga kita bisa membuat basis data secara rasional. Nah, untuk mengilustrasikan basis data kali ini saya kasih contoh basis data di perpustakaan ya. Jadi secara sederhana saya informasikan dulu kaitannya dengan bagaimana kita mengetahui konsep dari basis data relasional ini dengan satu contoh, yaitu basis data
perpustakaan. Dari basis data perpustakaan ini ada beberapa kasus di mana pada saat berkaitan dengan tema perpustakaan, banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan dalam proses penyimpanannya. Kita ambil beberapa saja. Contohnya adalah pembuatan penyimpanan untuk anggota, pembuatan penyimpanan untuk buku, pembuatan penyimpanan untuk peminjaman, dan pembuatan penyimpanan untuk pengembalian. Nah, basis data perpustakaan ini kita akan himpun, kita akan kumpulkan semua data-datanya, kemudian akan kita bentuk dalam bentuk skema. Skemanya seperti ini. Jadi kita contohkan di dalam model fisiknya, jadi disimpan di dalam disk seperti itu. Kita contohkan ada 4 saja relasi, 4 tabel yang kita buat. Tabel buku, tabel anggota, tabel penyimpanan, dan tabel pengembalian. Kemudian tabel tersebut di dalam sebuah penyimpanan data perpustakaan nanti bisa diakses oleh komputer, oleh laptop, atau oleh desktop yang lain, atau mungkin ada yang menggunakan device semacam smartphone seperti itu. Nah, dari model relasional yang sudah dihimpun di dalam sebuah tabel, nah kita akan bentuk tabel-tabelnya. Nah, dicontohkan, misalnya kalau kita membuat sebuah tabel, di mana tabel ini kita susun berdasarkan 2 kolom dan ada beberapa baris. Dan ini nanti akan saya informasikan ya, apa yang kita sebut di dalam baris, apa yang kita sebut di dalam kolom pada saat kita berkaitan dengan basis data relasional. Dicontohkan misalnya di sini ada satu tabel anggota, dia memiliki 2 kolom, kemudian ada satu tabel lagi, tabel buku, contoh ya, di contoh nanti ada keterangan lebih lanjut dari contoh ini. Misalnya di sini ada inisial dari kode buku, kemudian ada kolom judul, kemudian ada kolom stok. Ya, ini misalnya kita contohkan ya, di dalam model relasinya seperti ini, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tabelnya, nanti kurang lebih seperti ini. Oke, skema yang kita susun berdasarkan model yang kita buat, maka kita bisa susun skema sesuai dengan analisis yang kita buat. Nah, analisis yang kita buat atau yang kita bangun, ini kan berdasarkan dari definisi analisis yang sudah kita buat sebelumnya. Rekrutmennya seperti apa, kemudian batasan masalahnya seperti apa, kemudian identifikasi dari permasalahannya akan menghasilkan solusi seperti apa. Nah, itu dibahasnya di analisis. Sehingga pada saat kita sudah membahas analisis, kita akan melakukan proses perancangan basis data. Anggap saja ini sudah dilakukan proses analisis ya. Nah, misalnya tabel buku kita bangun berdasarkan 2 kolom penyimpanan. Kolom penyimpanan pertama kode buku, kolom penyimpanan kedua adalah judul buku. Dengan ukuran, di sini ukuran kode buku 3 dengan ukuran 20. Nah, yang harus kita pahami betul adalah kenapa pada saat kita membuat sebuah penyimpanan, kita harus membuat sebuah penginisialan terhadap penyimpanan tersebut. Kenapa harus seperti itu? Nah, secara gampangnya adalah dalam sebuah penyimpanan, kita harus memiliki satu pengenal, satu tanda pengenal. Misalnya kalau kalian secara biodata itu kan akan banyak sekali hal-hal yang harus diinformasikan kepada kepada orang lain. Misalnya tanggal lahir kalian, misalnya alamat rumah kalian, misalnya nama orang tua kalian, misalnya kaitannya dengan jenjang pendidikan, golongan darah. Maka ketika semua itu harus menjadi sebuah inisial, nah itu akan menjadi kerepotan bagi orang lain yang menerima informasi. Nah, orang lain yang menerima informasi butuh tanda pengenal, bahwa dengan menggunakan tanda pengenal tersebut, maka pencarian yang lain terhadap data kalian itu bisa dilakukan. Jadi setiap penyimpanan, setiap record itu harus memiliki tanda pengenal. Ya, kalau kalian misalnya tanda pengenalnya adalah KTP, nomor KTP kalian. Dengan orang mengetahui nomor KTP kalian, maka orang itu akan mengetahui biodata kalian, kayak gitu. Nah, beda kebalikannya. Misalnya orang tidak memiliki nomor KTP kalian, tapi orang memiliki tanggal lahir kalian. Nah, orang tidak akan mengetahui tanggal lahir itu punya siapa. Tanggal lahir itu merupakan data yang kita cari atau bukan. Nah, itu tidak bisa kita lakukan sebagai sebuah pengenalan terhadap data yang ingin kita panggil. Maka setiap data itu pasti harus memiliki tanda pengenal. Nah, itu harus diketahui bersama. Kemudian ada tabel anggota. Jadi buku juga harus memiliki tanda pengenal. Tanda pengenal di sini adalah kode buku.
Tabel anggota juga memiliki tanda pengenal, yaitu kode anggota. Kita batasi 3 saja ukurannya, kemudian nama anggota kita batasi 25 karakter. Kemudian tabel peminjam juga sama. Jadi setiap proses penyimpanan yang kita lakukan, kita harus mempunyai tanda pengenal untuk mengetahui rekor tersebut dimiliki oleh tanda pengenal tersebut. Jadi tanda pengenal ini memberikan identifikasi awal terhadap rekor yang kita simpan. Jadi bagaimanapun juga kita harus memiliki itu. Nah, nanti kaitannya dengan pemrograman juga sama. Jadi pada saat kita berkaitan dengan pemrograman, kita juga harus memiliki tanda pengenal di dalam bahasa pemrograman. Nah, pada saat kita berkaitan dengan gaya menulis di program, mungkin kurang lebih hampir sama. Nah, gaya menulis di program itu yang harus saya informasikan secara umum ya. Gaya menulis program itu ada dua, gaya menulis secara struktural dan gaya menulis secara object oriented. Nah, keduanya juga harus memiliki tanda pengenal. Kalau di object oriented, kita mengenalnya dengan nama objek ya. Di situ ada ada fungsi, ada metode di situ. Ada fungsi, ada properti di situ. Nah, di struktural juga sama. Struktural juga kita menyebutnya variabel. Di orientasi object programming juga ada variabel. Tapi kalau di struktural tidak berorientasi pada objek ya. Tabel pengembalian di sini juga sama. Di sini nanti ada kode kembali, kemudian atribut yang menyertainya yang lainnya. Ya. Nah, skema yang kita buat di sini kita sebutnya adalah entitas. Jadi tabel buku, anggota, peminjaman, pengembalian ini kita katakan sebagai entitas. Sedangkan kode buku, judul buku, kode anggota dan lain sebagainya yang mengikuti dari skema tersebut kita menyebutnya adalah atribut. Ya, jadi seperti itu. Nah, dari informasi awal ini, nah kita ketahui di sini sudah saya tampilkan, ini bentuknya adalah tabel. Nah, kita harus mengetahui dulu dalam basis data, tabel itu dikenal dengan pengertian sebagai apa. Nah, tabel di dalam basis data itu harus memenuhi kriteria baris dan kolom. Nah, ini mungkin sama aja dengan tabel-tabel yang ada di yang mungkin kalian sudah ketahui, mungkin tabel Excel seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau tabel Excel ada kalanya kita membuat tabel tanpa harus menggunakan field seperti itu. Nah, sedangkan kalau tabel di basis data kita harus memberikan atribut sebagai nama field dan dia harus memiliki sifat baris dan kolom seperti itu. Nah, kemudian tabel pada suatu baris atau data ini tidak boleh memiliki nama yang sama dengan tabel yang lainnya. Nah, ini menjadi salah satu syarat juga pada saat kita menyusun basis data, di mana pada saat kita membuat tabel-tabel, itu tidak boleh memiliki nama yang sama. Jadi tabel yang kita bangun ini misalnya tabel mahasiswa, ya kita hanya memiliki satu nama yaitu tabel mahasiswa, tidak ada tabel mahasiswa yang lain. Kalau kita mempunyai pembuatan tabel yang memiliki isi yang sama, maka rekor dari tabel yang lain itu harus kita masukkan ke tabel yang sudah kita bangun atau sudah kita buat. Kemudian tabel juga bisa kita katakan sebagai file. Nah, kalau di basis data non rasional itu kita mengatakan sebagai dokumen namanya. Kalau di sini kita katakan sebagai relasi atau file. Nah, pada gambar sebelumnya di dalam model basis data kita kan buat 4 tabel tuh. Tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Itu contohnya ya. Kemudian lanjutannya, jadi menurut Latjamuddin tahun 2004 dalam bukunya menginformasikan tentang tabel atau relasi itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, nama relasi digunakan dalam suatu basis data itu harus berbeda satu dengan nama lainnya. Nama relasi ya, jadi yang menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, ada tabel lagi. Nah, itu juga harus memiliki nama yang berbeda dengan tabel yang lainnya. Kemudian masing-masing atribut di dalam tabel itu juga harus memiliki simple atribut dan bernilai tunggal. Jadi bagaimanapun juga, pada saat kita nanti membuat tabel relasi berdasarkan tabel induk, tabel utama, nanti semua nilainya itu harus memiliki nilai tunggal. Misal, jangan sampai kita membuat satu penyimpanan punya 2 properti. Kayak misalnya gini ya, saya membuat sebuah penyimpanan dengan nama hobi. Jadi kita kalau mau membuat
nilainya menjadi nilai tunggal, maka nilai hobi di dalam field tersebut itu harus punya satu satu nilai saja, yaitu misalnya hobinya berenang, misalnya seperti itu. Maka nilai atributnya adalah berenang. Kalau misalnya kita kondisikan nilai hobi itu memiliki banyak apa istilahnya banyak isian, misalnya hobi bukan cuma satu, misalnya hobi mendengarkan musik, hobi misalnya baca buku, kemudian hobi berenang, berarti kan itu memiliki nilai makna yang banyak ya. Tapi pada proses penyimpanannya dia hanya bernilai tunggal. Jadi ketika nanti nilai itu dipanggil, maka yang akan dipanggil itu bukan cuma satu nilai saja. Kalau kita membuat contoh hobi tadi ya, maka ketika ketika kita memanggil data berenang, maka nilai yang lain pun akan ikut dipanggil juga. Misalnya tadi berenang, baca buku, apa tadi ya, saya salah satunya. Ya pokoknya itulah. Berenang, baca buku, misalnya seperti itu, mendengarkan musik ya. Tiga itu misalnya. Maka ketika kita memanggil data berenang, maka yang kepanggil juga adalah merupakan data buku, data baca buku dan data mendengarkan musik. Karena memang kita membuat nilai itu menjadi nilai tunggal. Jadi nilainya jadi satu. Tapi kalau yang kita maksud adalah tiga hobi itu bernilai berbeda, maka kita harus membuat atribut yang lain juga. Misalnya hobi satu, berenang. Hobi dua, mendengarkan musik. Hobi tiga, membaca buku. Maka itu akan menjadi tiga atribut yang berbeda, karena harus bernilai tunggal. Kemudian semua nilai dari suatu atribut itu harus berdasarkan dari domain yang sama. Nah, nanti domain itu apa nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian tidak ada tuple yang ganda. Tuple ini record ya, sebuah record. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Atribut juga tidak perlu berurutan. Jadi ketika kita membuat sebuah atribut itu sebenarnya tidak ada pengkategorian harus berurutan ya. Misal kita membuat tabel mahasiswa, tidak mutlak harus NIM itu ditaruh di paling depan, tidak mutlak. Misalnya kita membuat sebuah penyimpanan data mahasiswa, pasti selalu NIM paling depan. Memang tidak mutlak, maksudnya tidak mutlak tuh bisa aja NIM yang di depan ini kita geser di belakang, atau paling terakhir, atau di tengah, itu tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah kalau misalnya kita tidak tahu menentukan mana yang dikatakan sebagai identitas kita. Jadi kan seperti yang saya informasikan tadi, bahwa setiap data itu harus ada identitas. Kayak kalian misalnya punya identitas, yaitu nomor KTP. Nah, bagaimanapun juga nomor KTP itu harus menjadi sebuah identitas. Ya, kita tidak boleh menggunakan identitas yang lain selain dari nomor KTP itu sebagai sebuah inisial ya, atau identifikasi dari rekor tersebut. Semua elemen pada data yang berada pada kolom dengan relasi yang sama itu harus mempunyai jenis yang sama. Jadi tabel yang nanti kita akan relasikan itu harus bersumber pada data yang sama atau berdasarkan jenis yang sama. Nah, itu nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Contoh untuk komponen penyusunan basis data seperti yang tadi diinformasikan, ada yang dikatakan sebagai atribut. Jadi ketika kalian berkaitan dengan sebuah nama apa istilahnya, nama inisial dari penyimpanan untuk menginformasikan bahwa penyimpanan yang dimaksud itu mewakili dari identitas dari atributnya, maka itu dikatakan sebagai atribut. Jadi atribut ini lebih kepada nama penjelasan dari isi kolom tersebut ya. Nah, kolom juga itu harus ada ya, harus dituliskan. Jadi tidak boleh tidak ada namanya dalam sebuah atribut. Kalau tidak ada nama atributnya, penyimpanan record tidak bisa kita lakukan. Nama lain dari sebuah atribut kita bisa sebutkan sebagai field namanya. Jadi selain kita menyebut atribut, kita bisa menyebutnya sebagai field. Nah, pada contoh sebelumnya itu ada contoh buku, tabel buku, maka di situ ada dua field, kode buku dan judul buku. Jadi harus kita ketahui bahwa yang dikatakan sebagai atribut atau field itu bukan pada isinya ya, tapi kepada identitas isinya, identitas awal dari isinya. Misalnya di sini NIM ya, maka NIM ini kita katakan sebagai atribut. Jadi bukan IT-nya, bukan rekornya ya. Jadi atributnya adalah NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan telepon di sini dicontohkan. Kemudian komponen penyusun basis data yang lain itu ada dikatakan sebagai baris rekor. Nah, ini yang dikatakan sebagai tuple ya. Jadi ini adalah baris atau rekor, atau yang dikatakan sebagai tuple.
Ini adalah berisikan objek. Jadi ini merupakan satu objek yang memiliki identitas. Identitas ini mewakili dari objek yang dimaksud. Jadi baris pada suatu tabel itu harus bersifat unik sebenarnya. Dapat diletakkan bebas di mana saja, mau atas mau bawah, karena tidak berkaitan dengan nomor urut. Baris disebut juga sebagai record atau tuple. Di slide sebelumnya, di tabel anggota, kalau kalian ingat tadi di tabel anggota, itu ada 3 objek yang saya buat. Ya, tabel anggota ya, kita cek ya. Tabel anggota. Nah, ini ada 3 tuple yang saya buat. Ada 3 record yang kita buat. Record pertama, judul bukunya pemrograman Dart untuk pemula. Record kedua adalah judul bukunya pemrograman PHP untuk ekspor. Kemudian record ketiga, pemrograman Kotlin beginner. Nah, ini merupakan satu rangkaian data objek seperti yang dicontohkan di sini. Oke. Kemudian komponen penyusun basis data yang lainnya yang dikatakan sebagai domain. Nah, domain ini adalah himpunan yang terdapat dalam suatu atribut. Jadi setiap atribut di dalam basis data relasional itu bisa kita definisikan terhadap suatu domain. Ini ya, dalam field ini adalah sebuah domain ya. Domainnya adalah domain name. Nama. Nah, ini adalah sebuah domain. Alamat, ini adalah sebuah domain. Jadi domain ini merupakan sekumpulan nilai yang disimpan dalam satu kolom. Tapi nilai ini tidak menjadi bermakna kalau misalnya kita kalau kita mau mengetahui tentang informasi dari sebuah domain. Karena domain ini sifatnya hanya untuk melakukan proses query pada saat kita melakukan pemanggilan. Misalnya nih, kita mau cari berdasarkan tanggal lahir. Maka nanti yang dicari adalah domain tanggal lahirnya saja. Nah, itu informasinya akan dilakukan di situ. Ya. Domain juga bisa memiliki lebih dari satu kolom. Ini kalau kondisi-kondisi tertentu memungkinkan bisa kita buat lebih dari satu kolom. Bisa 2 kolom atau lebih. Nah, tetapi sebuah kolom itu biasanya memang mewakili satu domain. Semakin banyak isi record di bawahnya, semakin banyak jumlah nilai-nilai yang terkumpul dalam satu domain. Karena domain membatasi dan mengatur nilai yang terdapat di dalam suatu yang disimpan di dalam suatu, itu kita sebutnya sebagai domain constraint. Nah, domain constraint ini adalah domain yang kita batasi. Jadi kita batasi misalnya nilainya hanya 5 saja misalnya di sini untuk field atau atribut nama. Nah, ini kita sebutnya sebagai domain constraint. Contohnya tadi yang sebelumnya ya. Jadi kita batasi hanya 3 nilai saja. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa silakan sambil kalian isi presensi ya. Jadi setiap materi kalau sempat-sempatnya diisi presensinya di pertemuan keempat di kelas sistem basis data. Silakan sambil diisi, jangan lupa, karena setelah pertemuan online ini nanti saya tutup kolom diskusinya ya. Jadi jangan lupa sambil diisi. Silakan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Komponen penyusun basis data yang selanjutnya adalah relational key. Relational key ini adalah identifikasi. Jadi ini saya baru mau masuk tentang penjelasan identifikasi. Karena tadi di awal saya informasikan ke kalian bahwa setiap objek, setiap data, setiap record itu harus ada identitasnya. Ya, jadi tadi saya informasikan seperti itu, setiap record itu kita harus memiliki identitasnya. Nah, kita menyebut identitas seperti yang tadi saya contohkan, misalnya identitas kalian adalah nomor KTP kalian. Maka di dalam komponen penyusunan basis data, kita mengenal dengan nama relational key. Jadi identifikasi dari suatu kelompok baris yang nilainya itu dapat membedakan dengan nilai rekod yang lainnya. Jadi sekelompok kolom ini gini maksudnya. Jadi di dalam suatu field ada satu kolom yang fungsinya dia hanya menjadi sebuah relational key. Karena dia menjadi sebuah relational key, dia akan menentukan nilai yang berbeda dari nilai yang lainnya dalam sebuah record. Contoh, misalnya bisa dong memungkinkan ada satu nama yang dimiliki oleh beberapa orang. Jadi mungkin aja ya terjadi, misalnya ada Muhammad Udin misalnya.
ada di kelas itu orang yang punya nama Muhammad Udin, namanya sama Muhammad Udin. Dan kebetulan juga misalnya ada dua orang namanya Muhammad Udin, satunya Muhammad Udin juga, sama persis tulisannya dan namanya sama persis. Udin nih misalnya tanggal lahirnya yang satunya misalnya 24 November, yang satunya juga ternyata sama 24 November dengan tahun yang sama. Jadi kurang lebih data itu kurang lebih sama semua. Nah, karena ada dua nama yang kurang lebih sama, maka kita tidak bisa mencari identifikasi nama yang berbeda, kecuali kita akan libatkan satu kolom sebagai relational key-nya. Nah, relational key ini menjadi pembeda antara Udin satu dengan Udin yang lainnya. Misal, kita harus mengetahui bagaimana caranya kita menyusun relational key. Harus ada pembedanya. Entah nanti kita lihat berdasarkan kodenya, misalnya kita nyusun kodenya nih, dari kode tersebut pasti ada yang satu saja minimal karakter yang berbeda antara Udin satu dengan Udin yang lainnya. Dan itu menjadi nilai pembeda antar dua objek tersebut. Ya, walaupun cuma satu saja karakter yang berbeda dari relational key ini, itu juga sudah mewakili pembeda antara record satu dengan record yang sama lainnya. Oke, kemudian menyampaikan, menurut Lazmajuddin juga, beliau mengatakan bahwa key ini itu adalah elemen record yang kita pakai untuk menentukan record pada saat kita mau mengakses record tersebut, atau bisa juga kita gunakan untuk mengidentifikasi pada suatu entitas atau record atau baris. Nah, mungkin ini belum saya sampaikan pada kelas praktikumnya ya, karena pada saat kelas praktikum kita belum berkaitan dengan update, kita masih di query ya, masih di query view dengan menggunakan select kalau nggak salah. Jadi kita masih belum berkaitan dengan update, belum berkaitan dengan delete seperti itu. Nah, ketika kita berkaitan dengan update dan delete, maka nanti kita akan berinteraksi dengan istilah key ini. Ya, jadi key ini nanti akan kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu record. Ya, jadi nanti dipraktekkan seperti itu. Jadi kemarin waktu kita praktekkan itu masih di seputaran insert sama query. Oke, dari contoh tabel sebelumnya tadi, jadi dari tabel yang sebelumnya, ini dari model tabel ini, kemudian maka nanti kita akan buat tabel seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini misalnya ada tabel anggota kita tadi definisikan ada dua atribut yang pertama adalah kode anggota, atribut yang kedua adalah nama. Kita memiliki memiliki 3 tabel di sini atau 3 record pertama, record kedua, record ketiga. Tabel buku juga sama, kita memiliki 3 field atau 3 atribut, kode buku sebagai sebuah identifikasi relational key, kemudian judul, stok buku, di sini ada isi dari topolnya, isi dari recordnya, tabel yang lainnya, tabel peminjaman. Nah, kita masih belum membahas tentang relasi antar tabel ya. Jadi kita belum membahas dengan relasi antar tabel. Jadi abaikan saja kalau kalian melihat di sini, kenapa di sini ada 2 kode tapi belum tidak ada atribut penunjangnya, misalnya seperti itu. Di sini juga sama, ini kenapa isinya kok tulisannya kode-kode tapi kok tidak ada atribut penunjangnya. Tapi di sini ada atribut untuk penjelasan tentang transaksinya, misalnya seperti itu. Nah, ini sementara kita next aja dulu, nanti penjelasan berikutnya nanti ada menjelaskan tentang hal ini. Komponen penyusun basis data yang lainnya yang merupakan bagian dari ini ya. Jadi relational key itu memiliki beberapa kunci. Jadi relational key ini adalah penjelasan umumnya. Penjelasan umum. Nah, penjelasan umum ini memiliki beberapa kategori. Misalnya kategori pertama. Nah, ini kategori pertama misalnya super key. Jadi super key ini adalah suatu kelompok kolom dari sebuah domain yang nilainya secara unik itu membedakan tabel-tabel yang lainnya dalam suatu tabel. Jadi pasti tabel tersebut dia berbeda dengan isian di tempat yang lain. Oke. Jadi tabel ini itu pasti akan berbeda dengan tabel yang lain. Ini juga sama. Nah, yang ini juga. Nah, kenapa ini ada yang sama? Nah, ini nanti akan kita jelaskan nanti ya. Nah, yang pasti itu ini. Ini kan ada 3 jenis yang berbeda.
super key. Sehingga pada saat kita memasukkan data super key yang sama dengan data yang sebelumnya sudah kita simpan, nah itu tidak akan bisa dilakukan proses penyimpanan. Oke, contoh tabel anggota kita punya super key, tabel buku, tabel kode pinjam, tabel kode kembali. Oke. Kemudian pada gambar sebelumnya, pada gambar yang sebelumnya tadi, yang kolom sebelumnya tadi ya. Jadi super key yang dimaksud itu, misalnya yang tadi kita contohkan adalah di kode anggota. Kalau di tabel buku itu ada kode buku. Ya. Kemudian, oke, kita bahas tentang kandidat key. Sorry, ada suara fisik. Ada orang bosan hidup kayaknya di jalan. Kandidat key, oke, kandidat key ini dimana tidak ada satupun himpunan dari bagian dari super key tersebut yang menjadi super key lagi. Jadi nanti ada kondisi di mana kolom dari data domain yang dibuat itu tidak bisa kita pecah lagi gitu. Jadi dia udah nggak bisa lagi menjadi kolom-kolom yang lainnya gitu. Nah, pembahasan itu nanti kita akan bahas di normalisasi ya. Jadi kita nanti akan bahas di normalisasi. Pada gambar sebelumnya terdapat lebih dari beberapa kandidat key. Jadi kandidat key-nya misalnya seperti ini. Kolom kode anggota, kandidat key dari kode anggota, dan kolom nama anggota. Nah, ini bukan menjadi kandidat key. Tabel buku, kolom kode buku, kandidat sama dengan kandidat key. Kolom kombinasi kode buku, judul, stok buku itu bukan merupakan kandidat key. Jadi yang dikatakan sebagai kandidat key ini, nah, ini kode anggota. Terus kolom nama anggota ini bukan kandidat key karena dia memiliki data yang bisa rangkap ya. Bisa ada data yang lain yang sama gitu. Jadi kandidat key bisa juga berlaku sebagai super key. Tabel peminjaman. Nah, tabel peminjaman misalnya kode buku, kode anggota, kode pinjam. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kandidat key. Sedangkan yang lainnya, misalnya kode pinjam, kode buku, kode jumlah, pada kombinasi tabel yang lainnya, itu bukan dikatakan sebagai kandidat key lagi. Oke. Di tabel buku, kode buku merupakan kandidat key. Nah, sedangkan kombinasi dari kode buku, judul buku, stok buku bukan merupakan kandidat key ketika berinteraksi dengan tabel yang lainnya. Nah, kombinasi ini yang dikatakan sebagai bukan kandidat key ini bisa dikatakan sebagai kunci lainnya. Nanti kunci yang lainnya itu apa gitu nanti kita sampaikan. Jadi kandidat key ini merupakan kunci yang mengarah kepada primary key kayak gitu. Jadi nanti dikasih informasi ya tentang primary key itu apa. Nah, sedangkan yang bukan kandidat key ini mengarah kepada foreign key. Oke, kita bahas primary key. Jadi kandidat key tadi yang akan dipilih di antara kandidat yang lain untuk membedakan tuple atau record secara unik dalam tabel. Jika dalam suatu tabel itu hanya terdapat satu saja kandidat key, maka itu bisa dikatakan sebagai primary key. Ya. Jadi kandidat key ini ya calon untuk dijadikan sebagai primary key atau dijadikan sebagai foreign key. Kayak gitu. Yang kita bahas ini pertama adalah primary key. Oke, primary key dari tabel yang sebelumnya tadi itu adalah tabel anggota, yaitu kode anggota. Kalau tabel buku ya kode buku, kode peminjaman ya kode pinjam, tabel pengembalian ya kode kembali. Nah, itu sudah merupakan bagian dari sudah merupakan primary key. Kandidat key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Oke. Alternative key. Alternative key ini kunci yang lain ya. Jadi kita tidak berinteraksi langsung di sini ya. Jadi ini hanya penjelasan biasa saja yang merupakan alternatif pilihan kunci ya. Yang tidak dijadikan sebagai kunci. Nah, yang pasti itu ini. Jadi ada satu kunci yang dibuat dalam suatu domain kolom yang sebelumnya merupakan kandidat key yang digunakan pada tabel yang sama,
kemudian dia menjadi kunci tamu di tabel yang lainnya kayak gitu. Jadi misal pada tabel peminjaman itu kan ada kolom kode anggota. Di tabel peminjaman tadi sebelumnya ada tabel kolom anggota. Nah, itu kan terhubung dengan tabel anggota kan. Maka kita bisa mengatakan bahwa kode anggota itu adalah sebagai foreign key-nya. Coba saya kembali dulu ya ke tabel yang kita susun tadi. Oke. Jadi tabel kode anggota sama kode buku ini sudah dikatakan sebagai candidate key untuk menjadi foreign key-nya. Nah, sedangkan di sini kode buku juga sama ya. Kode buku adalah sebuah primary key di sini. Tapi ini belum kita pecah ya. Jadi kode buku di sini ini merupakan foreign key dari primary key yang ada di tabel buku. Jadi tabel buku di sini itu sudah berelasi dengan tabel peminjaman. Kenapa kita tidak memasukkan di tabel peminjaman ini sebagai identitas nama? Ini tidak perlu. Karena pada tabel ini sebenarnya dia sudah menginformasikan tentang kode bukunya itu sendiri gitu. Jadi buku itu tidak perlu lagi kita sampaikan di sini. Ya, kita tidak perlu sampaikan di sini. Jadi dengan adanya ini itu bisa mengurangi redundansi dari kerangkapan data. Walaupun ini sebenarnya masih bisa dinormalisasi lagi ya. Ini kan masih ada nih yang double. Nah, tapi ini sudah normalisasi yang paling dalam ini sudah. Jadi sudah mungkin susah untuk dipecah lagi nih. Karena kalau ini udah kita pecah, kalau ini misalnya kita pecah, nah ini kan sudah tidak bisa kita pecah ini karena ini adalah merupakan tabel transaksinya yang sudah merupakan gabungan dari relasi tabel-tabel yang lainnya. Nah, ini sedangkan ini adalah tabel utamanya, ini tabel induk. Ini udah nggak bisa kita pecah lagi menjadi dua tabel yang berbeda ya, karena ini sudah mewakili keterkaitannya dengan satu domain saja. Di domain sendiri. Ini sudah berbeda ini. Walaupun di sini nanti ada namanya sama, misalnya tulisannya namanya sama. Nah, ini sudah redundansi paling sederhananya karena kan dia cuma satu domain saja yang sama, yang lainnya udah beda kayak gitu. Next, tadi sampai foreign key, kemudian kolom-kolom yang saling terkait itu sangat jelas bisa dilakukan dalam operasi join. Kita belum ya berinteraksi dengan operasi join ya. Pada tabel pengembalian nanti ada kolom pinjam yang terhubung dengan kolom tabel peminjaman. Maka nanti tabel pinjam di situ dikatakan sebagai kode pinjam ya, kode pinjam itu dikatakan sebagai foreign key-nya. Kemudian skema table. Oke, dalam membuat skema table ya kita harus menentukan sekelompok kolom-kolom yang kita buat. Tadi kan sudah kita contohkan yang di awal bagaimana kita membuat skema tabel ya. Skema tabel itu kan ada dua cara ya. Pertama kita buat skema tabel untuk modelnya, untuk memudahkan kita untuk merancang. Nah, sedangkan yang satunya adalah skema tabel yang kita buat dalam proses coding. Nah, skema tabel dalam pembuatan masing-masing coding itu tergantung dari bahasa database yang kita pakai. Kalau kita gunakan MDB, maka skema tabelnya ya sesuai dengan bahasanya MDB. Kalau kita buat skema tabel SQL ya sesuai dengan skema tabel yang berlaku di SQL kayak gitu. Nah, kemarin ada beberapa hal yang mungkin saya lupa menjelaskan ke kalian. Yaitu kaitannya dengan apa saja sih penggunaan perintah-perintah yang ada di MySQL. Karena gini, perintah MySQL itu bisa menjalankan perintah SQL, sedangkan perintah SQL itu tidak bisa menjalankan perintah MySQL. Misal, show database itu hanya bisa dilakukan oleh MySQL karena dia merupakan perintah MySQL, bukan merupakan perintah SQL. Karena ketika kalian nanti berinteraksi dengan DBMS lainnya, itu nggak show database namanya. Mungkin bisa titik nama tabelnya kayak gitu. Seperti di SQLite itu kan manggilnya SQLite ya. SQLite gitu.
itu kita manggil nama tabelnya saja, titik nama tabel kayak gitu. Jadi kita tidak memanggil show database atau show table kayak gitu. Jadi ada perintah-perintah di MySQL yang hanya berjalan di MySQL saja, tidak berjalan di DBMS yang lainnya. Tapi pada dasarnya pemanggilan SQL-nya sama kayak gitu. Kayak misalnya kalian nanti mungkin berinteraksi dengan SQLite-nya di Java misalnya seperti itu. Atau di Android Studio nanti misalnya. Nah, nanti perintah SQL-nya itu perintah SQL-nya itu sama. Perintah SQL-nya sama. Nanti create, habis itu insert, update, delete itu sama gitu. Tapi nanti pada saat kalian mau melakukan pemanggilan DBMS-nya, tergantung DBMS yang dipakai. Kalau DBMS-nya yang dipakai itu adalah PHP MyAdmin, maka nanti perintahnya perintah PHP MyAdmin. Perintah MySQL. Jadi perintah yang dipanggil di MySQL akan berbeda dengan perintah yang dipanggil di SQLite kayak gitu. Ya, jadi gitu. Nah, contoh skemanya tadi yang di awal tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi misalnya skema untuk membuat tabel anggota. Jadi kita butuh kode anggota, butuh nama. Skema untuk membuat tabel buku, kita butuh kode buku sama judul. Skema untuk tabel peminjaman. Ya, kita perlu untuk membangunnya dengan melibatkan atribut-atribut dengan nama, kode pinjam, tanggal kembali, jumlah, kode anggota, kode buku. Kemudian ada skema untuk tabel pengembalian. Nah, kita butuh untuk memanggil atribut dengan nama kode kembali dan kode pinjam. Skema basis data, nah itu juga merupakan sekumpulan skema tabel dengan masing-masing tabel yang memiliki nama berbeda. Jadi tabel-tabel yang kita sudah susun, nah itu merupakan skema dari basis data yang kita bangun. Contoh ya, untuk skema basis data perpustakaan. Jadi ketika kita menyebutnya skema basis data perpustakaan, nanti di dalamnya kita informasikan nih skema tabelnya. Tabel anggota isinya apa, tabel buku isinya apa, isi atribut ya, atributnya apa, tabel peminjaman atributnya apa, tabel pengembalian atributnya apa, seperti itu. Ya, jadi untuk penamaan skema basis data. Contohnya perpustakaan, karena contohnya kan perpustakaan dari tadi ya. Jadi kalau untuk contoh basis data yang lainnya pasti isi atributnya, isi entitasnya, isi dari primary key, foreign key, itu pasti akan berbeda. Nah, ada yang dikatakan sebagai integrity constraint. Ya, jadi ada yang dimaksud dengan integrity constraint. Jadi sebelumnya kita ada pernah sebelumnya tadi ada saya sampaikan tentang domain constraint ya. Coba saya mundur ke slide sebelumnya ya. Domain constraint tadi di ranahnya domain. Oke. Karena domain yang merupakan kumpulan dari isi record atribut itu membatasi dan mengatur nilai yang ada di dalam domain tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai domain constraint. Jadi domain constraint itu adalah domain yang membatasi atau mengatur nilai yang disimpan di dalam kolom. Nah, itu adalah domain constraint. Oke. Kita ke materinya. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan integrity constraint? Integrity constraint itu ada empat batasan yang menjaga integritas dari sebuah data. Integritas dari data yang terletak dalam satu baris. Pertama, null. Nah, null ini adalah nilai pada suatu kolom. Jadi nilai ini adalah null itu adalah nilai yang terletak dalam satu kolom itu ya, yang masih belum diketahui isinya ya, nilai dari isi itu belum diketahui. Nah, ini juga bisa berarti bahwa nilai tersebut itu tidak ada atau tidak diterapkan. Nah, itu null. Kemarin sudah pernah kita singgung di pertemuan praktikum. Jadi kita kemarin ada nyinggung di pertemuan praktikum apa itu null. Nah,
Tapi null itu tidak sama dengan nol atau string nol. Nol itu kan karakter nol. Jadi itu nol tuh ada isinya, kan isinya adalah karakter nol atau string. Tapi kita pemahamannya itu nggak ada gitu. Itu pemahaman kita. Tapi di dalam basis data nggak bisa. Di dalam basis data kita akan memberikan informasi bahwa di dalam kolom itu nggak ada apa-apanya. Nah itu disebut dengan null. Ya, jadi null itu menunjukkan tidak adanya nilai. Seperti yang sebelumnya di praktikum saya sampaikan ya, di dalam penyimpanan basis data itu ada konsekuensinya, ada resource yang kepake di memori. Jadi walaupun dia itu kita tidak memasukkan nilainya kosong, dia tetap pakai memori. Nah, untuk bisa memakai memori, maka basis data mengidentifikasi kekosongan itu dengan menyebutnya sebagai null kayak gitu. Sehingga null itu bisa memanfaatkan resource dari penggunaan penyimpanan. Misalnya yang disimpan dalam null itu misalnya 0,0 KB lah, sekian lah kayak gitu. 0,0 bit lah seperti itu. Untuk bisa mengidentifikasi bahwa itu tidak ada isinya tapi harus pakai resource memorinya. Memori kita ya, entah itu memori temporary, memori RAM-nya atau memori penyimpanan permanennya di hard disk-nya seperti itu. Jadi misal ada sebuah tabel, datanya belum ada, belum bisa diketahui. Nah, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk primary key. Jadi kita nggak bisa membuat itu di primary key. Jadi primary key itu tetap harus ada nilainya. Karena kolom primary key itu kan sifatnya unik. Jadi jika kita membuat primary key, terus ada sifat null di dalamnya, maka sifat tersebut udah nggak bisa lagi kita pakai. Karena kan harus ada nilainya. Nah, sedangkan null itu mungkin bisa kita terapkan di kolom yang lainnya atau domain yang lainnya. Nah, ada yang disebut dengan entity integrity. Jadi ini adalah batasan atau aturan yang digunakan pada kolom-kolom primary key atau kolom yang lainnya ya, yang tidak boleh menyimpan nilai null seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini integritas dari sebuah entitas. Nah, digunakan untuk mendefinisikan data yang unik. Ada yang lagi yang dikatakan sebagai referential integrity. Nah, ini batasan di mana pada saat kita menyatakan suatu tabel ada foreign key-nya, maka nilai dari foreign key tersebut itu harus kita sesuaikan dengan kolom kandidat sebelumnya. Dan jika memang demikian, maka foreign key-nya juga bisa ditulis sebagai null. Jadi foreign key yang dimaksud ini bisa terkondisikan dengan nilai null kalau ada keadaan kolom batasan kolom tidak boleh diberikan oleh null. Ini kalau ada kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi ada kolom yang merupakan bagian dari primary key itu tidak boleh kita libatkan penyimpanan null di dalamnya. Jadi harus kita bikin not null seperti itu untuk tipe datanya ya. Oke. Nah, ada yang dikatakan sebagai general constraint. Ini adalah batasan yang dipakai oleh administrator untuk menentukan basis data. Nah, ini kita bisa juga menerapkan ini di dalam perintah SQL, di dalam perintah SQL sebagai sebuah data control language ya. Jadi kita bisa libatkan di situ. Misalnya ini ada contoh, kalau kita mau minjam buku di dalam basis data, itu hanya diperbolehkan untuk pinjam satu saja, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita kondisikan di dalam penyimpanan basis data. Kemudian jika ada anggota yang masih sebelumnya minjam buku dan belum dikembalikan, maka dia harus kembalikan dulu. Maka tidak boleh tidak boleh dipinjamkan buku yang baru, seperti itu. Nah, kondisi seperti itu bisa aja kita buat di dalam sebuah penyimpanannya, kayak gitu. Di mana kondisi itu merupakan fungsi dari general constraint yang kita lakukan. That's it. Nah, untuk selanjutnya saya mencoba untuk memberikan contoh-contoh